Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Isyatil Asma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran di era digital. Inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran adalah segala bentuk pembaruan dalam metode, strategi, atau alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan zaman. Menurut Sugianto pada tahun 2020, inovasi pembelajaran merupakan upaya untuk menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan kreativitas serta kemandirian peserta didik. Bentuk-bentuk inovasi pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa dengan dukungan teknologi digital. Siswa terlibat dalam merancang, meneliti, dan menyajikan proyek mereka secara kolaboratif menggunakan berbagai media digital sebagai sarana ekspresi dan pelaporan hasil belajar. 2. Gamifikasi. Gamifikasi dalam pembelajaran adalah penerapan elemen-elemen permainan dalam proses belajar untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Melalui penggunaan teknologi, proses pembelajaran diubah menjadi lebih menarik dengan menghadirkan unsur kompetisi, tantangan, perolehan poin, dan pencapaian tertentu yang bersifat interaktif. 3. Kelas terbalik. Kelas terbalik adalah model pembelajaran di mana siswa diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu di luar kelas melalui media digital seperti video atau modul daring. Sementara itu, sesi kelas digunakan untuk mendiskusikan, mempraktikkan, atau menyelesaikan permasalahan berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. 4. Pembelajaran daring penuh. Pembelajaran daring penuh merupakan sistem pembelajaran yang sepenuhnya berlangsung secara daring tanpa tatap muka langsung. Seluruh materi, tugas, diskusi, dan evaluasi dilakukan melalui platform pembelajaran digital. Model ini memungkinkan siswa mengakses pembelajaran kapan saja dan dari mana saja menggunakan perangkat elektronik yang terhubung internet. 5. Pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Dalam model ini, sebagian materi disampaikan secara langsung oleh guru, sementara sebagian lainnya dipelajari siswa secara mandiri melalui platform digital. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara interaksi langsung dan fleksibilitas teknologi. Tujuan dari inovasi pembelajaran adalah untuk 1. Menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. 2. Meningkatkan minat belajar siswa. 3. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Urgensinya semakin tinggi di era digital, di mana siswa sudah akrab dengan internet, gadget, dan media sosial. Pembelajaran harus ikut berkembang agar tidak tertinggal. Manfaat inovasi pembelajaran adalah 1. Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. 2. Menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa. 3. Melatih keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. 4. Membuat siswa lebih aktif dan terlibat langsung. Perubahan ke arah digital dalam dunia pendidikan memang sudah dimulai dan langkah besar telah diambil, terutama sejak pandemi COVID-19. Di berbagai kota besar, inovasi pembelajaran digital mulai menjadi budaya baru. Banyak sekolah telah menggunakan learning management system, video pembelajaran, bahkan robotik dan AI. Namun di sisi lain, kondisi ini belum merata. Di banyak daerah, siswa masih harus naik bukit demi sinyal internet atau berbagi satu gawai dengan seluruh anggota keluarga. Guru di daerah terpencil banyak yang masih belum terbiasa membuat materi digital karena kurangnya pelatihan dan fasilitas. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang masih bergantung pada metode tradisional karena infrastruktur belum mendukung. Realita ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya siap menghadapi revolusi digital di bidang pendidikan. Perbedaan antara yang punya dan tidak punya akses teknologi disebut digital divide masih sangat lebar.
Tantangan-tantangan dalam inovasi pembelajaran digital. Di balik berbagai potensi dan kemudahan yang ditawarkan, inovasi pembelajaran digital juga menyimpan tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Apa saja itu? 1. Kesenjangan akses dan infrastruktur. Sebagian besar tantangan dimulai dari akses-akses ke perangkat, internet, dan listrik. Di beberapa daerah, koneksi internet masih lemah bahkan tidak tersedia. Ketika sebagian siswa belajar dengan laptop dan internet cepat, sebagian lain harus mencari sinyal di puncak bukit atau belajar hanya lewat pesan teks. 2. Rendahnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga soal memahami cara belajar secara mandiri, menilai informasi di internet, dan memanfaatkan teknologi untuk produktivitas. Banyak guru dan siswa masih terbatas pada pemakaian dasar, tanpa memahami potensi penuh dan teknologi yang ada. 3. Kualitas materi dan kesiapan guru. Tidak semua guru siap membuat materi digital yang menarik dan sesuai kebutuhan. Banyak yang hanya memindahkan metode ceramah ke dalam Zoom atau Google Meet tanpa perubahan pendekatan. 4. Etika dan keamanan digital. Penggunaan internet membuka ruang interaksi luas tetapi juga rentan. Masalah seperti plagiarisme, konten negatif, bahkan penyebaran data pribadi menjadi ancaman nyata di ruang digital. 5. Ketergantungan pada teknologi. Terlalu banyak screen time juga bisa berdampak buruk. Pembelajaran digital yang tidak seimbang bisa membuat siswa kurang bersosialisasi, kehilangan empati, atau bergantung pada bantuan aplikasi untuk hal-hal sederhana. Solusi dan upaya yang dapat dilakukan. Tantangan yang besar tidak berarti tidak bisa diatasi. Ada berbagai solusi dan langkah nyata yang bisa diambil, baik oleh pemerintah, sekolah, guru, maupun masyarakat. Yang pertama, pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan internet hingga ke pelosok, menyediakan perangkat belajar bagi siswa kurang mampu, dan memastikan listrik stabil di daerah tertinggal. Yang kedua, pelatihan guru dan penguatan literasi digital. Pelatihan guru harus berkelanjutan, tidak hanya satu kali. Sekolah bisa membentuk komunitas belajar atau mengundang mentor untuk berbagi praktik baik. Literasi digital siswa juga harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya soal teknologi, tapi juga etika dan tanggung jawab digital. Yang ketiga, pengembangan konten lokal dan kontekstual. Konten digital sebaiknya dibuat kontekstual, sesuai kebutuhan dan budaya lokal. Ini akan lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas dan dunia industri. Sekolah bisa bekerja sama dengan komunitas edukasi, startup teknologi, dan perusahaan untuk mengembangkan platform atau program pembelajaran berbasis teknologi yang mudah digunakan dan terjangkau. Yang kelima, pendampingan emosional dan sosial. Guru juga perlu memainkan peran sebagai pembimbing yang memperhatikan keseimbangan emosional siswa. Inovasi bukan hanya soal alat, tetapi bagaimana teknologi digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Inovasi pembelajaran digital bukan hanya tren, ini adalah kebutuhan. Dunia bergerak cepat, dan pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif, kolaboratif, dan kreatif. Mari bersama kita wujudkan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada masa depan. Karena masa depan milik mereka yang siap untuk berubah, belajar, dan terus tumbuh. Dengan semangat kolaborasi, pembelajaran digital bisa menjadi kekuatan transformasi. Tantangan boleh ada, tetapi masa depan pendidikan tetap harus kita perjuangkan, agar seluruh anak bangsa dari kota hingga pelosok memiliki kesempatan belajar yang setara dan bermakna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.